And it's lights out and away we go. Max Verstappen wins in Miami. Winning the Belgian Grand Prix. Who wins the Azerbaijan Grand Prix. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dominasi? Menurut KBBI, dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Mendominasi berarti menguasai, mengatasi. Dan sepertinya dominasi menjadi kata yang tepat untuk mendeskripsikan salah satu tim dan salah satu mobil di grid F1 2023 sekarang. Tentu aja kita lagi ngomongin tim Red Bull Racing dengan roket balapnya yang dikasih nama RB19. Sampai dengan paruh musim 2023, mobil RB19 berhasil memenangkan setiap balapan yang dimasukinya. Win rate 100%, jarak rata-rata kemenangan ke mobil terdekat yang bukan Red Bull, plus 20,299 detik. Untuk yang bukan fans Red Bull, ini pasti terasa banget. Gimana tiap balapan seperti nggak ada harapan untuk tim mereka bisa menang. Karena emang sekencang itu mobil Red Bull RB19. Dan udah terbukti juga di semua tipe track, mau yang banyak low speed, high speed, medium speed, semuanya aman. Dan mereka menjadi salah satu tim yang konsisten di setiap track. Melihat rival terdekat mereka yang berubah setiap balapan. Satu balapan, Aston Martin menjadi penantang utama Red Bull. Bisa balapan berikutnya jadi Ferrari. Terus ganti ke Mercedes, dan lalu McLaren. Mereka saling berganti-ganti tiap balapan tim mana yang jadi tercepat kedua. Tapi tercepat ke satunya udah pasti Red Bull. Dan gak lupa, ini semua mereka lakukan dengan waktu wind tunnel yang paling sedikit di antara tim lain. Belum ditambah dengan penalti juga yang mereka punya. Penggunaan uang dan wind tunnel Red Bull jadi lebih sedikit lagi. Tapi dengan itu semua, Red Bull masih bisa datang ke setiap balapan di musim ini dan mendominasi tim lain. Gimana nggak merasa tertampar kalau berada di pihak tim-tim lain? Melihat dominasi Red Bull tahun ini, membuat season sebelumnya di 2022 terlihat seperti musim yang kurang dominan dari Red Bull. Padahal di season itu, Red Bull juga sama dominannya dengan tahun-tahun dominasi Mercedes sebelumnya. Dan ngomong-ngomong tentang tahun-tahun dominasi Mercedes, dari 7 tahun dominasi mereka, nggak ada tahun yang terasa di mana Mercedes sedominan ini. Bahkan 2016 sekalipun. Tapi mungkin itu karena di 2016 kita dapat pertarungan intra-tim yang sengit antara kedua driver Mercedes. Jadi masih ada hiburannya lah. Beda di 2023, di mana setiap kemenangan Red Bull udah pasti Max Verstappen. Sergio Perez cuma di awal musim doang kelihatan kompetitif. Dan memang sampai paruh musim sekarang, Max Verstappen berada di 8 kemenangan berturut-turut dengan total 10 kemenangan. 100% podium rate, makin berasalah dominasinya. Tapi apa sih yang jadi rahasia tim Red Bull untuk bisa mencapai level dominasi seperti ini di 2023? Pertama-tama kita lihat dulu mobilnya. Kayak yang udah dibilang tadi, roket balap RB19 ini menjadi alasan utama dominasi Red Bull di tahun 2023. Dan Red Bull harus berterima kasih kepada Chief Technical Officer mereka, Adrian Newey, untuk desain dari RB19 ini. Seperti yang kita tahu, Adrian Newey udah mendesain mobil sejak era 80-an di F1, dan mobil-mobilnya udah membawa pulang 11 kejuaraan konstruktur serta 12 kejuaraan drivers. Emang udah desainer legend banget Adrian Newey ini. Tapi pastinya bukan cuma Newey aja. Pasti seluruh individu yang menjadi bagian dari tim desain mobil Red Bull juga menjadi bagian krusial terhadap kesuksesan dari desain RB19. Alasan kedua dari sukses dan dominasi Red Bull adalah sisi operasi timnya. Walaupun di F1 memang kecepatan mobil yang menjadi penentu utama kesuksesan saat berada di track. Namun operasi saat berada di luar track juga penting. Tim Red Bull Racing tetap merupakan salah satu tim yang paling top ketika berbicara tentang manajemen dan operasinya. Jarang banget kan manajemen tim Red Bull dijadikan meme, kayak tim tetangga. Dan jarang banget juga mereka melakukan penggantian top management. Bahkan figur-figur manajemen atas Red Bull masih kebanyakan ya itu-itu aja orangnya. Red Bull tahu untuk mencapai sukses itu butuh waktu. Dan asalkan mereka punya orang-orang yang benar di peran yang tepat, mereka bisa secara perlahan membangun ke kesuksesan. Lagi-lagi nggak kayak tim tetangga yang sukanya ganti-ganti personel. Ditambah juga pengalaman yang mereka punya sebagai tim juara dunia. Ini memberikan pengalaman ke mereka tentang bagaimana harus memanage situasi saat berada di dalam pertarungan juara dunia dengan tim-tim lain. Walaupun tahun ini nggak ada tim lain sih yang bertarung dengan mereka. Tapi tetap aja pengalaman itu menjadi penting ketika mereka ingin beroperasi dengan level yang tinggi. Nggak kayak tim tetangga yang mungkin belum pernah merasakan atau sudah lama tidak merasakan sensasi tersebut.
Red Bull memiliki semua komponen ini pada 2023, dan itulah yang membuat Red Bull menjadi tim balap yang sangat menakutkan untuk tim-tim rival, yang mungkin kekurangan di satu atau dua aspek. Kalau dilihat dari perspektif luar, mungkin bakal banyak yang komplain atau bahkan membenci Red Bull untuk dominasi mereka sekarang. Tapi di balik itu semua terdapat kerjasama dan kompetensi yang tinggi, yang membuat dominasi seperti ini bisa terjadi. Memang sih, di F1 itu selalu ada era dan tahun-tahun dominasi oleh satu tim. Dari 15 tahun terakhir di F1 aja, sebenarnya kita cuma berganti dari era dominasi Red Bull di awal 2010 ke era dominasi Mercedes, dan sekarang ke era dominasi Red Bull lagi. Dengan beberapa tahun seperti 2010, 2012, dan 2021 aja yang menjadi pengecualian. Dan kalau ditarik sedikit lagi dari 2010 ke 2004, itu udah masuk ke era dominasi Schumacher dengan Ferrari. Tahun-tahun dominasi oleh satu tim selalu ada di F1. Tapi nggak ada dong yang dominasinya kayak dominasi Red Bull di tahun 2023 sekarang. Atau ada? So victory for Ayrton Senna, second place, 30 seconds. Selamat datang ke tahun 1988. Tahun di mana tim McLaren sedang jaya-jayanya di F1. Tahun di mana McLaren mengaspal ke trek dengan mobil MP44 yang dikendarai oleh Ayrton Senna dan Alain Prost. Kombinasi pembalap dan mobil yang sangat formidable. Hasilnya, win rate 93,75% di musim 1988. Atau dalam kata lain, mereka memenangkan 15 dari 16 balapan di musim itu. Di musim 1988, mereka juga mencetak rekor 11 kemenangan berturut-turut yang rekornya bertahan selama lebih dari 30 tahun, yaitu sampai tahun 2023 di mana rekor tersebut dipecahkan oleh mobil RB19. Kalau kita lihat kembali ke tahun dominasi McLaren di 1988, kita bisa melihat beberapa paralel dan persamaan yang terlihat dari luar. Seperti bagaimana mereka memiliki clean sweep kemenangan sampai dengan pertengahan musim, sama seperti di 2023, di mana setiap pekan balap kita merasa bahwa tidak ada mobil lain yang bisa menang kecuali mobil McLaren. Dan juga bagaimana proyek desain mobil MP44 yang dipimpin oleh desainer legendaris Gordon Murray. Ditambah juga figur manajemen atas yang solid dalam Ron Dennis, membuat McLaren menjadi tim yang dapat beroperasi dengan level yang tinggi. Nggak lupa, mereka juga pada saat itu baru datang dari kemenangan gelar juara dunia dari 1984 sampai 1986. Sama seperti Red Bull sekarang, di mana mereka mempunyai pengalaman mempertarungkan gelar yang masih fresh. Kelihatan kan paralel dan persamaan-persamaannya? Tapi sebenarnya kalau diulik lebih dalam lagi, dominasi McLaren pada 1988 dan Red Bull pada 2023 memiliki beberapa hal yang malah justru berbanding terbalik. Kalau tadi kita bilang proyek mobil McLaren MP44 dipimpin oleh desainer legendaris Gordon Murray, nyatanya kredit untuk desain dari mobil MP44 juga harus dibagi ke chief designer McLaren pada saat itu, Steve Nichols. Nichols yang mengaku bahwa desain dari MP44 hanyalah kelanjutan dari desain mobil MP43-nya tahun sebelumnya. Dan bagaimana desain mobil pendek dari MP44 yang khas ini hanya merupakan hasil dari kompatibilitas dengan mesin Honda yang baru. Ditambah dengan regulasi baru yang membuat tangki bahan bakar mobil menjadi lebih kecil. Namun di sisi lain, Gordon Murray yang pada saat itu menjabat sebagai direktur teknikal mengaku bahwa desain dari MP44 adalah hasil dari inspirasi desain yang dia bawa dari Brabham ke McLaren. Karena memang pada saat itu, Gordon Murray baru saja berpindah dari tim Brabham ke tim McLaren dan membawa beberapa filosofi desain dari Brabham ke McLaren. Dan perdebatan untuk asal-usul desain MP44 ini sampai sekarang masih diklaim oleh kedua kubu. Beda dengan Newey yang udah lama mendesain mobil untuk Red Bull. Jadi desain mobil RB19 nggak ada dramanya. Dan di sini, Gordon Murray belum lama bergabung di McLaren saat dominasi McLaren di 1988 tersebut berlangsung. Sama halnya dengan Ron Dennis, yang pada saat itu baru masuk ke McLaren 7 tahun sebelumnya pada 1981. Nggak seperti Christian Horner yang ada semenjak awal pembentukan tim Red Bull Racing. Nyatanya dominasi McLaren pada tahun 1988 berasal dari restrukturasi yang dilakukan oleh Ron Dennis mulai tahun 81. Dan proses desain MP44 juga tidak berjalan selancar itu. Deal dengan Honda untuk menjadi penyedia mesin untuk McLaren baru disetujui tahun 1987. Dan karena itu proses desain MP44 juga baru dimulai secara konkret pada Agustus 1987. Menjadi kejutan juga sih ketika catatan waktu dari MP44 terus bertambah kencang ketika dites oleh Ayrton Senna pada akhir musim 1987. Dengan waktu development yang sangat singkat, masih menjadi misteri bagaimana MP44 bisa mencapai level dominasi tersebut di musim 1988.
banyak turbulensi yang dihadapi McLaren di musim dominasi mereka di 1988. Balik ke 2023, berbanding terbalik dengan dominasi McLaren di 1988, dominasi Red Bull di 2023 berasal dari progres yang stabil dari tahun ke tahun, dan juga berasal dari tim inti yang sama untuk bertahun-tahun juga. Tim F1 zaman sekarang bisa dibilang lebih bersih dalam pelaksanaan operasi mereka, dan semuanya dilakukan berdasarkan pemikiran logis yang didukung dengan data. Berbeda dengan zaman dulu di mana operasi tim bisa digambarkan seperti lebih kasar dan mentah. Kalau McLaren dulu bisa sukses karena perombakan yang dilakukan oleh Ron Dennis beberapa tahun sebelumnya, sukses dari Red Bull sekarang berasal dari konsistensi dan peningkatan yang dilakukan setiap tahun, yang dipimpin juga secara konsisten oleh Christian Horner sejak awal pembentukan tim di 2005. Tapi kedua pendekatan ini tetap berujung pada level dominasi yang absolut untuk kedua tim yang sedang kita bahas ini. Memang sekarang kita masih berada di pertengahan musim 2023, dan belum tahu bagaimana penalti dari pelanggaran cost cap dari Red Bull akan mengefek ketika mendekati akhir musim nanti. Dominasi Red Bull tahun ini bisa aja terpotong singkat karena kalah saing sama tim lain yang memiliki waktu wind tunnel yang lebih tinggi. Tapi melihat tingkat keunggulan yang dimiliki RB19 dengan kompetitor lainnya sekarang, kayaknya Red Bull udah aman lah ya sampai akhir musim. Tapi gimana kalau menurut kalian? Apakah dengan penalti yang dimiliki Red Bull, tim lain bisa mengejar Red Bull di akhir musim? Namanya juga F1 ya, nggak ada yang pasti di F1. Jadi kita harus lihat dan tunggu aja, apakah musim Red Bull di 2023 ini bisa menjadi musim yang paling dominan di sejarah F1 atau tidak.